Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada satu materi penting, yaitu bagaimana mendesain bearing. Taufan bisa tolong bacain? Bisa. Bridge bearing is a device to transmit the reactions from the superstructure of a bridge to the substructure and to accommodate the movement of the bridge. In broad, the reactions of the bridge consist of vertical and horizontal directions. Hence, no moment is transferred through bearings. The reactions in horizontal direction can be classified in direction of the axis of the bridge and perpendicular of the axis of the bridge. The secondary stress caused by the malfunction of the movable bearings may create high secondary stress in the bridge. Eventually, it can cause a collapse of the bridge. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi bearing itu kita highlight yang penting-pentingnya. Dia mengantarkan reaksi gitu ya. Jadi reaksi dari superstructure adalah struktur atas. Struktur atas di jembatan adalah girder, pokoknya semua struktur di atas bearing itu disebut struktur atas, sehingga lainnya itu namanya substructure. Jadi dari pier head ke bawah itu hingga ke pondasi itu adalah substructure. Jadi bearing ini adalah mentransfer beban dari girder ke pier head lah ya, pier head ke bawah lah ya, pier head ke bawah aja terus aja sampai ke pondasi. Dan juga sekali lagi juga ini ada catatan harus bisa mengakomodir pergerakan dari jembatannya gitu. Nah, sehingga ya seperti konsep pada umumnya kalau kalian ngedesain atapnya numpuk ke kolom kan berarti reaksi peletakan si atap ya. Nah, ini kita juga ini harus mengakomodir reaksinya gitu. Dalam mentransfer beban ya kita keluarin reaksi peletakan di girdernya itu karena merepresentasikan beban si girder gitu ya. Jadi reaksi peletakan. Jadi ya keluarin aja reaksi peletakan gitu. Misalkan punya gini lah ya. Ya pokoknya misalkan ya pokoknya ini kan segini ini kan bakal ke pier head. Nah, ini di bawah di bawah girder ini keluarin aja reaksi peletakannya gitu. Dan reaksi peletakan yang dikeluarkan itu ya semua translasi ya. Ini ini Z, R, ya pokoknya ini tergantung kalian modelinnya gitu. RX, ini RY misalkan. Nah, reaksi ini yang di bawah girder ini yang kalian yang harus diakomodir sama si bearing. Nah, di sini yaitu ya terdiri dari vertikal dan horizontal, tidak ada momen yang ditransfer melewati bearing. Nah, sebenarnya juga kalaupun ada momen dalam penampang gitu, itu tuh dengan di bearing ini sebenarnya udah maksudnya aksinya udah jadi kopel gitu. Jadi sebenarnya juga kan jembatan juga bisa yang box girder ya misalkan. Jadi yang kayak gini nih, yang gini nih lah ya. Ini lah pokoknya. Nah, ini di sini tuh biasanya juga ada bearing. Walaupun nanti di sini ada pier juga. Nah, kan ini kalau dua dimensinya kan ini ya.
Itu. Nah, bearing biasanya ada 2 nih. Nah, momen di apa namanya? Di girder ini gitu. Jadi kalau ada momen ke sini, momen ke sini ya relatif karena yang besar tuh karena ini apa momen yang ini ya, berarti yang transversal gitu. Jadi itu tuh udah udah diakomodir dengan apa kopel, aksi kopel. Jadi ujung-ujungnya momen yang arah gini itu juga udah keluar aksi kopelnya gitu. Jadi apa cara cara si bearing itu menghadapi momen ya dia lebih bikin aksi kopel antara tarik tekannya gitu. Jadi ya nanti di sini jadi ini udah mengandung gitu. Jadi secara satu sistem gitu dia nggak bisa nahan momen ya, maksudnya ini doang gitu nggak bisa nahan momen. Tapi secara barengan gitu dia bisa keluar coupling sebenarnya aksi aksi couple gitu sehingga bisa menahan eh, momennya si apa si penampang gitu. Ceritanya gitu. Nah, terus ya jangan lupa horizontal tuh ada arah X sama arah Y ini maksudnya ya. Yang ini ngomongin itu. Lalu bila terjadi apa? Bila tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Bearing ini bisa mengakibatkan secondary stress gitu. Jadi ya akan berimbas ke secondary stressnya si girder gitu ya. Nah, nanti kalau apa ada apa konsentrasi pada satu titik gitu misalkan pada suatu apa lokasi gitu. Nah, nanti bisa lead to collapse. Gitu. Jadi ya ya perlu kita perhatikan juga gitu ya dalam mendesain. Eldo Harvianto bisa dong bacain. So, in the design practice, only two groups are considered. The first called surface design load or surface limit state, where no damage to the bearing is permitted. Second is called ultimate design load or strength limit state, where no irreparable damage to the bearing is permitted. In selecting the design load depends on not only the codes but also on the specifications of the material. For instance, in the material specification of bearings, provide the allowable stress design, and the design should be based on the surface load design. Ya oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa nanya ya tadi ya. Kalau misalkan tadi dari penjelasan pertama juga mau tanya silahkan ya. Nah jadi kita tahu ya ada yang namanya service, ada yang namanya ultimate gitu ya. Jadi service kombinasi service gitu ya itu biasanya berhubungan dengan service limit state. Lalu kombinasi ultimate biasanya berhubungan dengan apa? Strength limit state gitu. Kita punya banyak kombinasi itu gitu. Nah, pada apa konsepnya gitu ya, pada apa filosofi desainnya gitu dalam mendesain girder gitu, semua kerusakan apapun saat kondisi servis itu tidak tidak dibolehkan gitu ya. Jadi bearing harus beneran kuat ini, harus benar-benar lebih kuat gitu saat kondisi servis. Nah, saat kondisi ultimate apa rusak-rusak sedikit boleh gitu, tapi dalam kondisi yang ya dapat diterima lah ceritanya gitu. Jadi apa? Tapi ini tergantung dari bearingnya gitu. Untuk dalam hal ini itu ya kita akan menggunakan elastomer gitu ya.
Ya sebaiknya sih untuk seperti contoh bearing yang tipe pot bearing gitu ya bearing juga tidak boleh rusak ya saat gempa gitu juga. Jadi apalagi gempa servis gitu itu juga nggak boleh rusak gitu. Jadi beberapa judgement desain bearing itu kayak gitu ya. Terus ya ini dalam memilih desain load itu bergantung nggak cuma dari peraturan ya, tetapi juga spesifikasi material dari si bearingnya sendiri ya, terlebih dari bearingnya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan spesifikasi si bearing itu bilang allowable stress sekian gitu, nah itu sesuatu yang ngomongin allowable stress itu identiknya dengan servis. Jadi kita harus cek terhadap beban servis gitu ya. Jadi kata kuncinya allowable stress, beban servis. Dan sekali lagi haram bearing itu rusak akibat servis gitu ya. Jadi nggak boleh banget. Jelas-jelas kalian harus mendesain bearing sangat-sangat kuat di saat kondisi servis. Kalau saat ultimate dan terlebih saat gempa kuat ya, itu tadi boleh rusak dengan kadar tertentu lah gitu. Misalkan memungkinkan perbaikan ya berarti boleh rusak minor lah gitu, bisa nanti bisa diperbaiki di kedepannya gitu. Nah, tapi kalau gempa servis gitu itu juga nggak boleh rusak ya gitu. Jason Rafael bisa dong bacanya. Bisa, Bu. Bearings classification. Based on the loads acting on the bridge and its movements, the bearings can be classified into two types. A. Fixed bearings and B. Movable bearings. Oke, terima kasih. Nah, secara garis besar gitu ya dari penguncian perletakan, kayak kalau kalian unstrict itu kan, ya maksudnya unstruct 3 ya, unstruct matrix, itu kan bisa ya DOF-nya dikunci gitu kan ya. Nah ya, jadi secara itu ada dua bearing itu, ada yang fix, itu kalau di lapangan kadang-kadang disebut guided bearing gitu. Jadi guided satu arah biasanya. Terus ada juga movable bearing, itu kadang di lapangan disebutnya free. Gitu. Jadi kalau yang movable atau free itu ini murni cuma vertikalnya doang yang ditahan. Sedangkan semua arah horizontalnya bebas gitu ya. Jadi ya ini doang yang dimatiin gitu ya. Yang ini sama ini DOF-nya jalan. Terus kalau fix itu selain si yang vertikal gitu, ada satu horizontal yang dikunci. Gitu ya. Jadi satu jalan gitu. Ya, jadi ya kayak gini aja. Jadi bisa kita atur gitu arah mana yang mau nyala gitu, DOF-nya nyala, mana yang DOF-nya jalan gitu intinya. Nah, terus ya kalau movable itu biasanya tuh sering disebut juga gitu di lapangan free bearing gitu. Ya, free maksudnya dia free ke arah manapun ya secara horizontal. Terus yang fix itu yaitu disebut guided satu arah biasanya, dan ini makanya guided satu arah ya. Jadi salah satu horizontalnya itu dikunci, satunya dinyalain, dilepas.
Lalu ini contohnya gitu, misalkan ya biasanya ada di gambar desain gitu ya, kan punya gambar detail biasanya. Nah, misalkan jembatannya kayak gini nih. Ya pokoknya ini ya, jembatannya yang atas ini. Yang atas ini gitu. Nah, jembatannya ini jembatan simple span ini. Jadi terlihat per 12 meter ada bearing gitu ya, lalu 20 meter nih di bearing, ada gap gitu kan di sini. Lalu 12 meter ada bearing lagi, ada gap. Nah, jadi ini ada 3 simple span gitu ceritanya gitu. Nah, lalu di ujung-ujung tiap simple span gitu kita kasih bearing tuh di bawahnya gitu ya. Nah, yang ini kan sendi roll. Jadi kalau simple span itu kan selalu konsepnya sendi roll ya, secara 2 dimensi sendi roll. Nah, ini masalah penguncian dot ini kita atur sedemikian rupa sehingga ya merepresentasikan misalkan kalian modelin secara dua dimensi sendi roll, ya secara 3 dimensi ya representasikan kondisi sendi roll di 2 dimensi itu gitu loh. Jadi ya udah bagian sini misalkan pasang guided ya, pasang fix gitu kan, yang ininya dikunci misalkan gitu kan. Lalu yang bagian ujung satunya biar merepresentasikan roll ya pasang si free gitu misalkan. Yang dikunci cuma yang vertikal. Ya udah, ini kan sebenarnya secara 2 dimensi sendi roll ya gitu. Nah, jadi sebagian yang kiri nih semuanya pasang B1, lalu bagian yang kanan semuanya pasang B2. B1 adalah fix, B2 adalah free gitu. Nah, masangnya kalau kayak kita gitu ya, tipe yang komposit IWF gitu, di bawah IWF-nya gitu. Jadi untuk bagian kiri ya, di segini ini berarti butuh 5 bearing gitu ya. Itu jadi pasangnya di bawah IWF-nya. Ya, IWF. Kenapa nggak bisa? Nah ya, inilah ya di bawah IWF-nya. Terus ya ini gambar detail aja sih, jadi ada spesifikasi kayak gini, ukurannya juga jelas. Di sini juga udah ada gambar detailnya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Michael Christian bisa mau baca. Fixed bearing. In two-dimensional analysis, the fixed bearing resists the vertical, X, and horizontal loads RG. Mostly in straight bridge, this assumption can be adopted, and the model is shown in figure. However, in curved bridge, the component in horizontal direction can be modeled into direction X and Z, as shown in figure. In the area where force induced by earthquake has to be considered, the fixed bearing have to be designed to resist the lateral loads. It's important to note when the height of the bearing is small, the bearing is more stable. However, when the bearing needs to be repaired, lower height bearing may cause problem. Hence, the bearings must have enough room to accommodate a jack. The height between 100 mm up to 150 mm are reasonable values. Ya, oke. Kalau misalkan jadi untuk yang awal-awal gitu ya, itu maksudnya adalah kalau misalkan jembatannya lurus itu tuh nggak ada masalah karena lokal aksis kan si bearing si girder kalian kan
ada reaksi perotakannya kan punya lokal aksis. Lalu bearing juga punya lokal aksis. Nah, itu udah berhimpit gitu loh. Jadi nggak akan masalah gitu. Cuma untuk yang cekung, yang apa? Maksudnya yang apa? Curve gitu ya. Kalau jembatannya curve gitu, itu yang menjadi perhatian tentang ini lokal aksisnya ini. Jadi bisa jadi secara 2 dimensi gitu ya, girdernya kan punya lokal aksis sekali lagi kan, misalkan lengkung gitu. Ini kan apa? Ya kayak jadi ada permasalahan ininya gitu. Jadi kita ya harus merepresentasikan si apa reaksi yang arahnya nggak XY gitu ya. Jadi ya harus itu yang diperhatikan gitu. Kalau jembatannya apa tadi lengkung. Terus nah jadi untuk ketika adanya gaya lateral ya sebenarnya apapun itu sih gaya lateral salah satunya adalah gempa gitu. Fixed bearing harus menahan si lateral load-nya itu. Jadi kalau apalagi ya gempa servis lah ya, gempa servis itu nggak boleh rusak juga gitu ya. Terus nah ini sekarang hubungannya ke tinggi dari bearing. Jadi kalau bearingnya itu terlalu tinggi gitu, itu apa? Kadang-kadang jadi kurang stabil gitu. Jadi sebenarnya sih makin bantet gitu ya, makin bantet si bearing itu makin oke gitu. Kalau terlalu tinggi gitu sebenarnya kurang stabil. Jadi ceritanya gini, maksudnya kenapa tinggi ini? Jadi ada bearing tuh yang ya contohnya nanti gitu kita bearing itu dilapis-lapis. Jadi ini tuh nanti bearing dilapis-lapis gitu. Nah, makin lapisannya makin banyak ya makin tinggi gitu. Nah, kalau ketinggian banget gitu dia sebenarnya kurang oke lah secara stabilitas ceritanya gitu. Nah, jadi tinggi yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi makin apa namanya makin sebenarnya makin nggak terlalu tinggi gitu itu sebenarnya makin stabil gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita butuh apa kadang-kadang kalau terlalu bantet juga gitu susah gantinya gitu kalau butuh perbaikan. Nah, jadi setidaknya ada ini ruang yang cukup untuk kita ngasih jack gitu. Jadi untuk ganti kan kita pakein jack dulu gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira tuh 100 sampai 150 itu oke lah gitu. Oke, jadi ini maksudnya itu ya buat slide ini. Henry Setiawan bisa nggak bacain? Movable bearings. Similarly, in two-dimensional analysis, the movable bearing resists only the vertical loads. Otherwise, as shown in figure, based on mechanism, the bearings can be classified in several types, both for fixed and movable bearings. A. Flat bearings. B. Pin bearings. C. Line bearings. D. Bearings with curved sliding surface. E. Metal roller and rocker bearings, both plural and singular. F. Steel reinforced elastomeric bearings. G. Elastomeric pads and steel reinforced elastomeric bearings. Oke, jadi secara 2 dimensi ya jelas-jelas ya kalau si movable bearing itu cuma RY. Jadi sekali lagi nih, jadi intinya adalah model kita tuh kalau misalkan kita analisisnya 2 dimensi gitu kan ya, analisis 2 dimensi,
Nah, ketika tapi kan jembatannya bisa aslinya kan 3 dimensi ya. Jadi pokoknya representasikan rangkaian bearing di 3 dimensi ini kan ini. Jadi pasang 1, 2, 3, 4, 5. Di sisi kiri pasang 5, di sisi kanan pasang 5. Nah, pokoknya semua sistem 3 dimensi ini representasikan sistem 2 dimensi yang seperti ini gitu ceritanya ya. Jadi secara ini tadi ini waktu maksudnya ngomong itu gitu. Dan juga ini gitu, itu maksudnya adalah ngomong itu. Nah, selanjutnya itu sebenarnya ada banyak jenis nih bearing. Ada flat, pin, line, lalu bearing with curved sliding surface, ada metal roller and rocker bearing, steel reinforced elastomeric bearing, sama elastomeric pad and steel reinforced elastomeric bearing. Dan ini juga masih banyak bearing di luar ini. Jadi coba kalian jadi di Indonesia itu ada beberapa sih manufaktur bearing. Jadi nggak cuma baja ya yang ada vendornya dan manufaktur. Bearing juga ada. Jadi coba kalian search itu si katalognya gitu. Untuk katalognya aja itu ada banyak jenis tipe bearing. Jadi untuk di dalam katalog itu biasanya sama kayak katalog kalian kan punya tabel baja ya, nah itu kan ada katalognya itu. Nah itu sama juga, jadi bearing kayak gitu. Nah dalam satu katalog itu juga nanti ada banyak tipe bearing, mau tipe A sampai tipe Z gitu. Jadi banyak banget, dan itu adalah tipe jenis bearing yang tipikal karena ada di katalog gitu ya. Nah, kalau kalian mau custom itu juga bisa. Jadi kalian bisa tuh berdiskusi sama vendornya atau manufakturnya, lalu kalian minta bearing yang custom gitu, yang nggak ada di katalog. Pokoknya saya mau reaksi sekian bisa ditahan, displacement sekian bisa ditahan gitu. Jadi bisa kalian negosiasikan gitu ya. Terus ada banyak tipe bearing, itu juga harganya beda-beda tuh gitu. Jadi sebagai informasi aja, kalau tipe pot bearing itu satu bearingnya bisa 1 miliar lebih, jadi bisa miliaran gitu. Jadi semahal itu memang bearing. Jadi apalagi kalau bearingnya harus nahan itu ya, tarik gitu, itu juga mahal gitu. Jadi dan kalau custom harus nahan tarik, harus itu tadi gitu, itu biasanya mahal. Bahkan pot bearing itu bisa miliaran harganya. Kolas bisa untung bacanya. No. Because the both types, there are still several other types that are used in the design. In board, the selection of the bearings depends on the span length. The roller and the pin bearing are used mainly for long span bridge. The flat bearing, rubber bearing, elastometric bearings are used for short and medium span bridge. In these notes, we focus our discussion on elastometric bearings, which are most common for short span bridge. Oke, terima kasih. Nah, ya tipe-tipenya juga biasanya cocok untuk kondisi tertentu. Makanya kan bearing ada banyak. Itu misalkan untuk jembatan dengan tipe yang A, itu baiknya bearingnya cocoknya gitu tipe yang ini misalkan. Kalau periodenya gimana,
cocoknya sama bearing yang gimana gitu. Itu juga bisa disesuaikan dan dinegosiasikan juga ya. Jadi selain itu tadi banyaknya tipe bearing itu ya itu tadi bisa bisa coba didiskusikan gitu. Misalkan saya mau yang seperti ini, cocoknya yang mana, dan seterusnya itu juga bisa didiskusikan sama manufakturnya. Nah, pada saat ini gitu ya, maksudnya pada kuliah ini gitu, kita akan fokus ke bearing yang tipe elastomer gitu ya. Jadi sekali lagi bearing ada banyak banget. Jadi nanti kalau kalian benar-benar ngedesain lalu disuruh decision making gitu ya, silakan explore aja tipe lainnya gitu ya. Pada kasus ini kita akan fokus ke elastomer. Fedora bisa untuk bacain. Elastomeric bearings and surface limit design. Elastomeric bearing is a device made partially or wholly from elastomeric compounds. Usually, the properties and the specifications of elastomeric bearings are provided by the manufacturer. In order to better understanding the design of elastomeric bearing based on surface load design, the properties of laminated movable elastomeric bearings and the cross-section are shown in table and figure below. These properties are obtained from State of Ohio Department of Transportation Bureau of Bridge and Structural Design. Oke, terima kasih Fedora. Nah, jadi kita kan akan fokus ke elastomer, bearing tipe elastomer ya. Nah, itu ya sesuai namanya dia itu terbuat dari bahan elastomer gitu. Terus propertiesnya gitu itu biasanya disediakan sama manufaktur itu tadi ya. Jadi sama halnya seperti penampang tabel baja yang kalian punya katalognya gitu. Nah, itu biasanya bearing juga ada katalog dan juga vendornya, manufakturnya gitu. Tapi sekali lagi juga bisa pesan custom di luar katalog itu gitu. Nah, terus jadi nanti kan banyak ya tipenya. Jadi spesifikasinya juga banyak gitu. Jadi nanti si vendor itu, si manufaktur itu punya tabel spesifikasi lah. Jadi bearingnya ini cuma mampu sekian, kekuatannya gimana dan seterusnya. Nah, itu ada di punyanya si manufaktur gitu. Jadi sekali lagi kalau nanti ngedesain gitu, kalian juga bisa diskusikan gitu mau pakai yang mana, spesifikasinya kayak gimana, kekuatannya gimana gitu. Nah, kebetulan pada contoh kuliah ini gitu, spesifikasi yang kita ambil gitu, kita adopsi bukan dari vendor di Indonesia ya, jadi kita adopsi dari tabel yang dikeluarkan di US gitu ya, dan tepatnya juga bukan US secara in general tapi secara negara bagian gitu. Jadi ini Departemen Transportasinya Ohio gitu yang khusus ngurusin jembatan gitu, dia punya tabel tuh. Nah, kita adopsi ke sana. Jadi maksudnya belum tentu tabel ini nanti buat kalian ngedesain di yang udah realnya gitu ya. Bisa jadi tabel ini nggak ada bearing ini di Indonesia gitu ya. Jadi tapi kita mencobalah adopsi. Jadi tabelnya kayak gini. Nah, jadi sekali lagi ini diambil dari itu Departemen Transportasinya Ohio, negara bagian di US gitu ya. Jadi maksudnya jangan bingung nanti kalau kok nggak pakai tabel ini misalkan. Pokoknya koordinasikan aja di Indonesia itu manufaktur bisanya gimana gitu ya. Itu tinggal di-adjust. Nah, ini udah ada ini ya. Penjelasan setelahnya.
Ivan Mulyadi bisa bacain. Different manufacturers may produce different material properties. There are two set material property, 50 durometer and 60 durometer. A lot considered in this analysis are unfactored, and also several remarks on design are obtained from the same source. Based on the properties, the movable and fixed bearing are designed. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebagai catatan, itu tadi ya, beda manufaktur itu propertiesnya juga beda, jadi kita bisa adjust gitu. Nah, sebagai contoh ini tadi kita cobain gitu adopsi ke tabel spesifikasi, tabel propertiesnya yang dipunya oleh Ohio Department of Transport tadi ya. Nah, di tabel itu gitu ada dua tipe gitu, tipe yang 50 durometer atau yang 60 durometer. Gini ceritanya, jadi si tabel itu yang kita adopsi ini ya, itu sebagai contoh itu ada dua ini nih, ada dua, mau pakai tipe 50 atau mau pakai tipe 60 gitu. Dan masing-masing tipe pun mau pakai yang bis ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, tipe 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu, mau pakai yang mana. Gitu. Jadi ceritanya tabelnya kayak gitu ya. Terus ya ada yang jadi terus nanti juga ada tabel kayak gini sih. Jadi kayak allowable stress gitu. Kayak gini nih. Allowable compressive stress kan dalam LPA ya tegangan gitu kan ya. Nah, sekali lagi kita tuh kan selalu kalau ultimate itu ngomongin beban terfaktor. Kalau servis biasanya nggak ada. Jadi kalau LRFD kan ya ultimate gitu kan selalu bebannya itu terfaktor ya, bebannya kan dinaikin ya lebih dari 1, kan, makanya 1,4 dead load, 1,2 dead load, gitu-gitulah. Nah, ini kan terfaktor bebannya. Kalau servis biasanya kan bebannya 1 gitu ya, jadi itu nggak terfaktor tuh gitu. Nah, servis biasanya juga ngomongin tegangan gitu, makanya buat kalau ngomongin tegangan selalu pakai servis aja gitu. Jadi kalau udah tahu cuma kuat tegangan kompresif stres sekian gitu, ya udah kita pakai kombinasi servis. Ya udah, ini ya contoh tabelnya. Ini buat yang movable. Nanti ada tabel buat yang fix juga gitu, jadi bisa disesuaikan. Oke, gambarnya kayak gini gitu ya tadi. Jadi ceritanya adalah bisa dilapis-lapis gitu, makanya ini ada namanya suatu lapisan TI. Jadi TI itu satu tebal satu lapis lah ya TI itu. Jadi nanti tergantung si nanti butuh berapa lapis gitu ya. Jadi kumpulan dari TI ini yang ada banyak ditambah 2 tebal ujung-ujungnya ya yang eksternal gitu, ujungnya jadi tebal si bearing total gitu. Terus apalagi ya, ini gambar kalau movable ya. Jadi kalau movable tipenya kayak gini. Biasanya ini ada pelat baja gitu, lalu ini si wave-nya gitu, lalu ini biasanya dilas. Terus kalau kita potong yang arah A, bentuknya kayak gini. Oke, jadi ya ini elastomer aja gitu ya, gerak gitu. Laurentius Ivan bisa dong bacain. Bisa, Bu. Several remarks on the laminated elastomeric movable bearing. A movable maximum number of internal elastomers layer
shown in table limits in instantaneous deflection due to total load plus the effect of creep to 1/8 inch and ensures the bearing stability. Minimum number of LT shown allows for maximum rotation around an axis perpendicular to C per L beam girder dengan 0,01 radians. Number of LT required is proportional to L, the actual distance from the bearing to the neutral point of superstructure along centerline of roadway times the cosine of the skew angle. For the straight bridge, L is the distance between the fixed support to the movable support. Maximum shear deformation delta S sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 6 kali T kali L, where T is the temperature range in Fahrenheit depends on the climate and L is the span length in feet. Oke, terima kasih. Jadi ini beberapa hal yang yang harus di-highlight gitu ya dalam elastomer pre-bearing yang tipe movable ya. Yang pertama ada namanya LT gitu. Jadi ini LT. Nah, jadi ceritanya kan di lapis-lapis tuh. Nah, minimumnya itu 5 lapisnya gitu ya. Maksimumnya kalau tipe 1 boleh 7 gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai tipe yang yaitu tipe 1 berarti minimumnya 5 lapisannya, maksimumnya 7, dan kalau 2 ya minimum 5 maksimum 8 gitu sih maksudnya. Nah, itu sebenarnya untuk membatasi gitu biar oke secara stabilitas gitu. Walaupun gitu ya ada defleksi akibat beban total sama creep 1/8 inch gitu. Terus tadi ya intinya adalah faktor stabilitas tadi ya biar stabil. Terus habis itu ada juga nanti kita cek tuh radiannya gitu ya. Jadi radian terhadap itu central line-nya si beam gitu ya, itu 0,01 radian. Terus apalagi L itu ya, L itu adalah ini ya. Jadi LT itu udah ditentukan proporsional dengan L itu ya si lebar si bearingnya itu. Ini ya, udah proporsional sama L. Terus nah si kalau L buat yang ini itu berarti bukan L yang ini ya. Ini berarti kalau ini adalah L-nya si bearing. Nah, kalau L buat buat ini gitu, ini adalah ini bentangnya aja. Jadi bentang kan punya girder ya, bentang dari sini sampai sini yaitu adalah L buat yang ini. Sama ini juga sih, ini juga L-nya si beam. Itu ini tadi. Misalkan di sini ada bearing fix, di sini ada bearing free, yaitu jaraknya berapa itulah si L. Nah, dari situ ada yang namanya ini delta S. Ini fungsi dari temperatur dan juga fungsi dari bentang itu tadi ya. Jadi akan terjadi shear deformation sebesar sekian. Nah, ini coba dihitung juga gitu. Tetapi T-nya masih dalam Fahrenheit sama L-nya masih dalam feet. Jadi itu sebagai catatan ya. Jadi ya tergantung juga ya sama climate-nya. Jadi maksudnya kalau misalkan
Intinya adalah delta T-nya ini berapa gitu. Kalau misalkan cuacanya terlalu drastis gitu, bisa dari minus minus 5 gitu ya, sampai panas bangetnya misalkan 40 gitu ya. Ini kan berarti delta T-nya sampai, ini dalam Celsius ya gitu. Itu kan berarti delta T-nya sampai 45 Celsius ya gitu. Nah, ini ubah dulu ke Fahrenheit gitu. Jadi pokoknya makin ekstrim si delta T ya deformasi akan makin gede gitu ya. Taufan Rahman bisa bacain. The total thickness of elastomer layers, TF, must satisfy the following relationship. TF sama dengan 2TE plus NTI, NTF lebih besar sama dengan delta S, where TE is the thickness of external elastomer layer, TI is the thickness of internal elastomer layers, and N is the number of internal elastomer layer. The total thickness of laminated bed, T, must satisfy the following relationship. T sama dengan 2TE ditambah NTI plus N-1 dikali 0,0747, where 0,0747 is the thickness of internal steel laminate. Oke, terima kasih, Taufan. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah tahu ya kalau dia itu dilapis-lapis-lapis gitu. Hingga ya akhirnya total si ketebalan gitu ya, jumlahnya lapisan dikalikan internalnya berapa lapis gitu, ditambah 2 tebal yang eksternal, dialah tinggi efektif gitu. Nah, tinggi efektif kita itu harus lebih besar dari delta S-nya gitu ya. Jadi ini dicek aja sih ya delta S yang udah dihitung di sini gitu. Nah, terus selain si tinggi efektif ada yang namanya tinggi apa ya? Tinggi total lah ya. Jadi tinggal ditambahin ini nih. Masing-masing internal itu punya ini apa tadi? Nah, internal steel laminate nih. Jadi kayak pertemuannya masing-masing lapisan itu ada ketebalan 1,9 mili ini gitu. Nah, ini sebenarnya diubah aja jadi ini sih. Jadi apa namanya? Ini jadi ini ngubah satuan aja kayaknya 0,0747 ini sebenarnya sih 1,9 mili gitu. Jadi ini kayak tinggi gross gitu ya, ini tinggi neto gitu. Nah, itu tadi yang movable ya, sekarang kita yang ke fixed bearing. Tabelnya kayak gini gitu ya, tapi sekali lagi ini adopsi dari punyanya Ohio Department Transport gitu, jadi bisa jadi di Indonesia harus kita adjust ke vendor dan manufaktur yang ada, yang produksi lah di Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh pesannya. Nah, ini gambarnya kayak gini, jadi beda dikit ya sama yang movable. Jadi kalau yang fix itu kayak ada angkurnya nih, jadi kayak ininya lebih lebar gitu ya, 25 gitu, buat naruh si angkur. Kalau yang tadi kan 12,5 ya tadi kan, ini kan 12,5. Ini kayak lebih lebar gitu, terus ada angkurnya. Terus apalagi? Ya ini minim, tadi 12,5 ini minimum 75 gitu. Terus kalau dipotong arah B kayak gini ya bentuknya angkurnya. Kalau ada pertanyaan itu silakan ya. Eldo Harfianto bisa membaca ini. Several remarks in the elastomeric fixed bearing. A. This design for fixed bearing allows for the maximum rotation around an axis perpendicular to the C per L of beam or girder equals to 0.01 radians. The instantaneous deflection due to the total load plus the long-term deflection
Its grip is less than 1/8 inch. Oke, terima kasih. Ini jadi tadi ada untuk movable bearing, sekarang ke fixed bearing gitu. Ini masih sama ya. Jadi harus bisa ini memungkinkan adanya rotasi 0,01 radian ya. Jadi center line dari girder itu memungkinkan buat itulah gitu ya. Terus dan juga defleksinya gitu ya tadi itu akibat total ya ininya harus bisa mengakomodir si defleksi akibat beban total ditambah creepnya itu ya yang 1/8 inch gitu. Michael Christian, coba bacain. Several notes for both movable and fixed bearings. Rotation. Movable and fixed bearings are designed for maximum rotation of 0.01 radians or 1% slope. Provide a baffled load in a plate if beam rotation due to an upper non-level loading surface plus beam or greater rotation due to deflection under live load exceeds 0.01 radians. In general, for maximum performance of the bearings, provide beveled load plates to make provision for level loading surface if the grade at the bearing exceeds 1/2%. Tolerance individual elastomer layer thickness of design value are not to exceed 3.175 millimeters. Dimension min 0 and plus 6.3 design thickness. Jeput ya. Jadi ada yang namanya rotasi gitu ya, lalu ada juga namanya toleransi dan juga ada namanya dimensi gitu. Jadi jadi ya itu ya memungkinkan rotasi 0,01 radian itu identik dengan 1% slope gitu. Terus harus harus ditambahin beveled load in plate gitu kalau beamnya itu melebihi 0,01 radian. Terus intinya ya kita harus lihat juga ya kayak leveling gitu si bearingnya. Terus ada juga toleransi 3,175 gitu. Jadi ya cuma segini gitu ya toleransinya. Jadi kalau bisa ya nggak lebih dari angka 3,175 itu. Jason Rafael bisa tolong bacain. Ya Bu. Load plate. The steel load plate shall be bonded by vulcanization to the elastomer during the molding process. Steel load plates shall be 25.4 millimeters thick, minimum for bearings rated up to and including 890.75 kilonewton, and shall be 38.1 millimeters thick, minimum for bearings rated over 890.75 kilonewton. Welding of the load plate to the superstructures shall be controlled so that the plate temperature at the elastomer bonded surface shall not 30 degrees Fahrenheit as determined by the use of pyrometric sticks or other temperature monitoring devices. Bearing anchor rods. At the option of the contractor, the bearing rods or formed holes supported by templates may be cast into place. Bridge set reinforcing.
Project plans shall include plan views of the seat areas for fixed bearings, showing the anchor rods and the main reinforcing bars in the top of the bridge seat. Adequate dimensions shall be shown to ensure that there will be no interference between the anchor rods and reinforcing steel, and the seat area will accommodate the bearing seats shall be level. Oke, terima kasih. Ada namanya load plate ya. Jadi load plate ini itu adalah apa? Ya kalau load plate itu merepresentasikan segede apa bearing kita, maksudnya peletakan kita gitu ya. Jadi misalkan ada simple beam kayak gini ya, lalu load plate-nya cuma sekecil ini gitu ya, segini ini aja ini kontak surface yang bisa disalurkan dari si girder yang ini atau beam yang ini menuju ke misalkan ini kolom atau apapun lah gitu. Jadi cuma segede ini gitu. Jadi kenapa si steel load plate ini penting juga gitu, biasanya ini ya makin gede makin persebarannya makin oke. Bayangin aja kalian punya peletakan yang gede, load plate-nya gitu kan lebih ini ya gitu. Tapi ya ya disesuaikan aja gitu. Lebih oke, semakin gede lebih oke gitu, tapi disesuaikan aja gitu ya. Sesuai apa yang akan dipasang nanti. Kalau terus kita tinjau gitu dari itu gitu. Nah, kira-kira itu si load plate itu juga gimana harusnya gitu ya, sama si bearingnya gitu. Ya dia harus menyatu secara vulkanisasi gitu ya ke si bearingnya itu, dan pakai molding proses ini gitu. Jadi nggak bisa ini ya, ditaruh doang deh, itu nggak bisa gitu-gitu lah. Jadi harus sesuai ini aja. Terus kira-kira 25,4 ya ketebalannya untuk bearing yang bisa nahan 890,75 kN. Kalau lebih dari itu tingkatkan ketebalannya sampai 38,1. Terus ketika dalam ngelas gitu jangan lupa juga harus dikontrol gitu temperaturnya. Kira-kira tidak lebih dari ini ya, 30 derajat Fahrenheit. Lalu setelah itu ada yang namanya angkur di bearing gitu. Nah, ya ini bisa cast in place ya, ini bisa didiskusikan juga gitu. Terus ada namanya ini bridge shed reinforcing. Jadi bisa juga butuh ini ini tadi ya, bridge shed reinforcing ini, dan harus direncanakan di awal gitu. Jadi apakah kelihatan tadi ada angkurnya, ada main reinforcing bars gitu di dudukan jembatan di bagian atas gitu lah ya. Terus juga dimensinya juga cukup gitu ya. Nah, terus kalau misalkan gimana, nah ini harus di leveling ya. Jadi di leveling itu ya dicek aja penempatannya, elevasinya udah pas gitu, itu namanya leveling. Henry Setiawan jangan baca. Bearing repositioning. If placement the deck concrete is done at an ambient temperature higher than 80 degrees Fahrenheit for lower than 40 degrees Fahrenheit. The beam or girder shall be raised when the ambient temperature is 60 degrees Fahrenheit plus minus 10 degrees Fahrenheit to allow the bearings to return
to their undeformed shape. Limitation: the design data can be used only when total reaction, rotation, and number of internal elastomer layers are within the limit shown. The skew is less than 30 degrees. No vertical restraint is required, and overlapping steel and them, but is not used. Otherwise, the laminated elastomeric bearing shall be independently designed, or another type of bearing shall be used. Oke, ada juga namanya bearing repositioning. Nah, ceritanya itu adalah gini sih. Kalau intinya adalah faktor yang apa namanya, intinya gara-gara si apa, temperatur ini gitu, itu ngefek sama si penempatannya. Bahkan sebenarnya kalau kita udah misalkan baru fresh gitu ya, gimana ya, jadi sesuatu yang di restrain gitu langsung di restrain gitu ya, nanti habis itu kan dia muai susut gitu kan, sama yang taruh aja dulu boleh dimuain gitu, kan ini dia udah memuai susut gitu misalkan, pokoknya udah ke ceritanya udah dibiarkan se-default mungkin lah gitu, baru di restrain di sini gitu. Ini akan lebih lebih ngeluarin gaya dalam di sini karena udah di restrain duluan, baru dia muai susutnya itu baru menyesuaikan kondisi defaultnya lah gitu, hingga akhirnya dia equilibrium di mana lebih sering memuai berapa dan seterusnya. Tapi ini udah dikunci duluan, sama dia dibiarin dulu gitu, baru dia dikunci. Ini lebih gaya dalamnya lebih kecil lah gitu. Jadi pokoknya sesuaiin aja gitu. Kalau perlu di repositioning di sini gitu, memungkinkan gitu, sebaiknya dilakukan gitu. Terus apalagi? Terus ada juga batasan ini ya, harus total reaction, rotation itu sesuai dengan ini batasannya ya. Terus kalau kelengkungan si jembatannya itu kurang dari 30 derajat, biasanya nggak butuh vertical restraint gitu. Tetapi kalau lebih ya ini ya, harus didesain tambahan. Nah, ini adalah properties ininya gitu. Jadi allowable compressive stress-nya kalau durometer 50 sama 60 ya, kebetulan sama ya 6,895 gitu MPa. Jadi tes aja tuh compressive stress itu ya reaksi si vertikal aja dibagi luasan L kali W berarti kan ya. L kali W kan jadi tegangan tuh. Nah, itu si kompresifnya itu nggak boleh lebih dari sekian.
Oke, tes. Apa suaranya sudah jelas? Jelas, Bu. Oh, iya oke. Kayaknya tadi keputus ya? Iya, Bu, tadi keputus. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini tadi ya intinya ada repositioning. Kalau memungkinkan melakukan repositioning, ya udah lakukan aja gitu ya. Intinya untuk meminimalisir lah efek ini tadi apa pergerakan akibat entah itu temperatur, setelah apapun itu gitu. Jadi kalau apa kayak intinya kayak apa rilis energi aja gitu. Jadi kalau bisa kayak gitu lakuin aja gitu. Terus ada limitation gitu ya. Harus secara jelas total reaksinya seperti apa, rotasinya gimana, dan harus masuk ke limit gitu. Nah, kalau kurang dari 30 derajat, tidak membutuhkan vertical restraint, tapi kalau lebih ya tambahin aja gitu ya. Terus ini adalah apa namanya? Ini adalah batasannya ya. Yang pertama adalah allowable compressive stress gitu. Kebetulan untuk durometer 50 dan juga 60 itu batasnya sama gitu. Harus kurang dari 6,895 MPa. Terus kalau untuk movable, kalau untuk fix pakai ini kurang dari 7,585. Nah ini ya udah kita cek aja nih compressive stress. Jadi kan punya reaksi perletakan tuh, reaksi perletakan itu akan mengenai segede segede bearingnya lah ya, gitu kan. Jadi ya P dibagi A aja, A-nya A bearing gitu kan jadi compressive stress ya. Nah ini harus kurang dari ini allowable-nya gitu. Terus ada juga shear modulus di 73 derajat Fahrenheit itu sekian gitu, itu berarti namanya GC ya, shear modulus. Lalu ada juga ini GH. Itu bisa pakai yang ini lah ya. Terus ada compressive strain untuk eksterior, interior, lalu defleksi akibat creep sama defleksi yang langsung gitu ya, langsung terjadi gitu. Itu ini sama ini, terus ada beta, ada shape factor, ya gitu. Ya ini spesifikasinya lah ya. Dan ini tadi punyanya Ohio Department Transport. Ivan Mulyadi bisa ngebacain. Bearing design. The loads transferred to the foundation come from the superstructure consists of the load and live load. The data available for elastomer material is based on the allowable stress. If it were available, the step LRFD concept can be applied in the design produce of elastomeric bearing. Since the data is based on the allowable stress, the design load should be based on the surface load. Ya oke, terima kasih. Jadi dari data yang tadi gitu kan ya, itu kan ngomongin stres gitu kan ya, allowable stress. Jadi untuk ngecek stres pakai servis saja. Nah, kalau misalkan ada data kekuatan dalam LRFD, ya ceknya juga terhadap LRFD gitu ceritanya. Laurentius Ivan bisa ngebacain. Bearing design. Compressive stress, maximum shear deformation,
the thickness of bearings, checking compressive deflection, rotation, shear force, slippage for movable bearing, stability. Oke, terima kasih. Jadi ini yang harus kita cek gitu ya. Yang pertama adalah compressive stress, lalu maximum shear deformation. Jadi tadi ya, ini harus kurang dari allowable-nya yang tadi yang di tabel. Lalu maximum shear deformation kita hitung aja si delta S gitu. Nah, lalu thickness of bearing, jangan lupa T efektif harus kurang dari delta S gitu. Kita checking aja gitu. Terus juga ada ngecek compressive deflection, rotasi, shear force, terus stability itu kalau untuk dua tipe, untuk semua bearing. Nah, untuk yang movable doang, jangan lupa ditambah slippage. Nah, ini detailnya. Jadi, ya ini pokoknya ini poin-poin yang harus dicek gitu, kita menuju ke detailnya ya. Ini tadi udah agak disinggung juga. Bagian ini tadi ini maksudnya tinggal P dibagi luasan itu ya ini RB per WL. Kita lanjut dulu ya. Kolas bisa untuk bacain? Compressive stress. Sigma C sama dengan RB dibagi WL. Dimension of the interior support W dikali L. Maximum shear deformation. Delta S sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat min 6 dikali T dikali L. Where is T is the temperature range. Depends on the climate. The thickness of the bearings. T efektif sama dengan 2TE ditambah NTI dan T efektif lebih besar sama dengan delta S. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini ya penjelasan dari 3 poin pertama, compressive stress, maximum shear deformation, sama thickness of the bearing. Itu tadi juga udah disinggung. Kita cek aja nih yang terjadi, kan tinggal RB per WL harus kurang dari yang di tabel. Terus lalu kita cari maximum shear deformation-nya gitu ya, jangan lupa T-nya itu Fahrenheit ya gitu. Jadi ya nanti paling kalau di soal ya diketahui range temperatur sekian Fahrenheit gitu. Kalau kalian desain ya sesuai kondisi lapangan aja ya. Jangan lupa di Fahrenheitin maksudnya juga. Terus thickness of the bearing tadi gitu, T efektif dicek aja, jangan lupa T efektif lebih besar dari maximum shear deformation ya. Nah, ini keselahnya ya, A sampai E. Dora bisa mau bacain? Checking. Compressive deflection delta C sama dengan 0,04 dikali N dikali TI tambah 0,035 dikali 2 dikali TE dikali 1 plus script kurang dari sama dengan 0,3175 cm. Rotation. Alpha sama dengan 2 dikali delta C per L lebih besar sama dengan 0,01 radian. Shear force. Fs sama dengan GH dikali WL per T dikali delta S in N lebih kecil sama dengan 0,2 DL. Stability. T lebih kecil sama dengan W per 3 or L per 3. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi selanjutnya ini compressive deflection gitu. Tadi kan untuk mengakomodir creep juga gitu kan ya harus kurang dari 0,3175 cm. Ini yang ini sih yang 3,175 mili ini toleransinya lah ya. Toleransinya sekian gitu. Terus rotasinya juga dicek, shear force, stability juga dicek. Terus ya ini jangan lupa untuk yang movable ngecek slippage gitu.
Jadi itu dia adalah minimum dead load stress harus kurang dari 2,5 GH. Ya udah, jadi akibat dead load aja ya, itu dicoba dicek stresnya gitu. Harus kurang dari 2,5 GH. 2,5 GH itu lihatnya di sini. Horizontal force gitu ya. Jadi ya udah, horizontal force akibat dead load gitu, coba berarti kan ini horizontal force, tapi akibat dead load dibagi sama A kan jadi dead load stress ya gitu. Itu kurang sama dengan 2,5 GH. Ya udah deh. Dari sini ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau Jadi, nanya, Bu. oh ya, gimana? Yang pas RB itu gayanya itu pakai gaya yang total apa gimana ya, Bu? Pakai gaya ini aja, apa namanya, service. Dan yang reaksi ke atas, karena ditanyanya kompresif ya, jadi kita keluarin yang reaksi ke atas gitu. Jadi sebenarnya intinya karena kita punya semua reaksi service, kita cari aja lah ya dari semua itu dicari yang govern. Nah nanti waktu di ujian atau di manualnya gitu ya ini aja kita kan udah tahu beban-bebannya nanti di soal gitu. Jadi sebenarnya ini ya kayak misalkan udah tahu ada beban dead load gitu kan, berarti reaksi perletakannya di sini berapa. Sebenarnya sama kayak diagram gesernya sih. Jadi kan geser di sini ya reaksi yang bakal masuk ke gider kita gitu. Total itu aja nanti dari beban yang bekerja. Dan faktornya 1, jadi servis aja ya, faktornya 1. Jadi misalkan D tambah L, ya ini aja paling dari beban yang diketahui.